Selamat malam. Kisah urban misteri kali ini akan menceritakan sebuah cerita saat mendaki gunung ya. Kita lanjut aja langsung cerita. Kejadiannya pada saat itu tahun 1997. Waktu itu saya masih SMU dan sedang hobi banget mendaki gunung bareng teman-teman. Pendakian kali ini dilakukan di Gunung Welirang, Jatim. Kami berenam adalah teman dari SMP yang terpisah waktu mau masuk SMU. Jadi kita masuk SMU beda-beda, nggak bareng. Ini sebenarnya adalah reuni pertama kami yang masih disibukkan oleh ekskul pencinta alam di sekolah kami masing-masing. Singkat cerita, kami memulai pendakian terlalu sore karena pada siangnya kami terlalu hanyut dalam percakapan sambil ngopi di warung dekat pos 1 jalur pendakian. Waktu itu pukul 6 sore. Kami pun memutuskan untuk berhenti dan menghabiskan malam di sekitar pos 3 dan melanjutkan pendakian di pagi hari nantinya. Setelah memasang tenda dan makan serta bernostalgia, ya namanya juga ketemu teman lama ya, kita banyak bercengkrama, banyak ngobrol sampai akhirnya ya lupa waktu. Dan kami pun akhirnya masuk ke tenda untuk istirahat. Tidak ada satupun dari kami yang mengetahui jam berapa saat kejadian itu. Saat itu saya terbangun tiba-tiba karena mendengar sayup-sayup ada suara gamelan dari arah bawah. Suara itu membuat saya merinding. Suara gending Jawa itu makin lama makin keras. Layaknya ada sebuah iring-iringan pawai yang lewat persis di depan tenda kami. Yang membuat lebih saya takut, merinding. Pada saat itu karena posisi tidur saya paling pinggir dekat pintu tenda. Jadi perasaan saya udah takut banget karena posisi kan di pinggir. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya saya diambil gitu, pikiran saya di situ tinggal buka pintu tenda udah tinggal narik saya keluar udah dapat saya. Oke, kita lanjut cerita lagi ya. Dalam kegelapan itu jangankan untuk bersuara, untuk mencolek teman saya aja saya nggak mampu. Padahal teman saya ada di sebelah saya. Apalagi untuk melihat apa yang sedang terjadi di depan tenda saya. Seakan-akan tenda itu sedang berada di tengah-tengah suatu pesta yang dipenuhi dengan keramaian. Entah berapa lama kejadian itu berlangsung, saya hanya bisa pasrah sambil memanjatkan doa-doa kepada Sang Kuasa. Setelah suara pawai itu menjauh dan hilang sama sekali tidak terdengar, saya pun mulai memberanikan diri untuk memanggil teman-teman saya. Sungguh konyol ternyata, karena saat kejadian ternyata kami semua terjaga, bukan hanya saya. Jadi kita semua ngedenger serta kita merasakan setiap detail dari momen tersebut. Namun anehnya tak satu pun dari kita yang berani bersuara bahkan untuk bergerak pun gak ada yang berani. Karena mungkin pada saat itu masing-masing dari kita sedang dilanda kepanikan yang sangat gimana gitu ya. Jadi untuk berkata atau mencolek teman yang ada di samping aja kita gak ada yang berani.
Setelah kejadian itu akhirnya kami sudah tidak dapat tidur kembali dan terus berjaga hingga fajar. Segera setelah matahari menampakkan sinarnya, kami bebenah dan segera turun karena sepakat kita sudah sepakat ya untuk tidak melakukan pendakian. Menurut informasi yang kami dapatkan, kami berenam sangat beruntung bisa selamat. Apabila kami memaksakan untuk terus naik, kemungkinan terbesar kami akan tersesat atau yang paling ekstrim adalah kami akan seperti terhipnotis dan ikut dalam rombongan pawai yang kami dengar pada malam hari itu. Karena menurut penduduk sekitar situ, kejadian ini dinamakan ngunduh mantu, di mana menurut kepercayaan sekitar, pendaki yang hilang ataupun tewas, rohnya dinikahkan dengan bangsa jin yang ada di situ. Benar atau tidaknya cerita menurut ngunduh mantu ini, walau alam ya, saya kurang tahu. Yang pasti pada saat malam itu saya benar-benar mendengarkan suara layaknya orang sedang hajatan, pawai gitu, kayak mau pesta kawinan. Segitu aja cerita dari saya. Selamat malam.